Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Dahri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya matan jurumiyah secara keseluruhan sebagai gambaran dasar ilmu nahwu. Jadi pemaparan ini nantinya difokuskan pada inti kaidah agar kita memiliki begitu peta awal atau gambaran awal dalam memahami struktur bahasa Arab sebelum melangkah ke pembahasan lanjutan atau pembahasan yang levelnya agak sulit seperti nahwu imriti, ya, qatrun nada, alfiyah, mughni labib dan seterusnya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama itu adalah kalam. Jadi kalam adalah al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah atau makna secara sempurna menurut ketetapan bahasa Arab. Adapun penjelasan singkatnya atau definisinya, al-lafaz, al-lafdu. Jadi lafaz itu adalah suara yang diucapkan. Kemudian dia murakkab, tersusun, artinya dia terdiri dari dua kata atau lebih begitu. Kemudian mufid, ya mufid yaitu memberikan faedah. Jadi maknanya utuh dan bisa dipahami. Dan kemudian itu adalah wada, sesuai aturan bahasa Arab tentunya. Baik, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, kalam dan pembagiannya. Jadi pembagian kalam. Jadi pembagian kalam itu terbagi menjadi tiga, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah isim. Jadi isim itu apa? Ya, kata benda. Jadi dia tidak terikat dengan waktu. Ciri isim yaitu tanwin, alif lam, huruf jar dan nida. Termasukkan itu. Contohnya seperti apa? Seperti Zaidun, al-ilmu nurun dan fil masjid. Kemudian masuk ke dalam pembagian kalam yang kedua ya, yaitu fi'il. Jadi fi'il yaitu menunjukkan waktu. Jadi dia terikat dengan waktu. Adapun fi'il ini terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madi, ya, mudhari dan amr. Fi'il madi itu apa? Fi'il yang telah lampau, telah dilakukan, seperti nasoro, telah menolong. Fi'il mudhari'nya yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, seperti yansur, sedang atau akan menolong. Kemudian amr itu adalah perintah, unsur, tolonglah. Kemudian pembagian kalam selanjutnya itu adalah huruf ya. Jadi huruf itu tidak bermakna sendiri, tidak bermakna sempurna sendiri. Jadi dia harus disandarkan kepada selainnya baru dia memiliki makna. Seperti min ya, contohnya itu min, ilah, lam dan hal. Masuk ke dalam pembahasan berikutnya itu adalah i'rab dan bina atau mabni. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata karena perbedaan kedudukan begitu. Adapun macam-macam i'rab itu ada rofa, nasab, jar dan jazm. Contohnya seperti Zaidun, ra'aitu Zaidan, kemudian marartu bi Zaidin. Kemudian bina itu apa tadi? Atau mabni. Jadi akhir katanya itu tetap, ya, akhir katanya itu tetap tidak berubah. Seperti dicontohkan tadi, jadi dia tidak berubah. Seperti contohnya hadza man dan aina. Masuk ke dalam pembahasan berikutnya itu adalah tanda-tanda i'rab. Jadi pembagiannya itu ada yang pertama itu adalah tanda asli. Adapun tanda aslinya itu adalah seperti rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazam dengan sukun. Kemudian tanda pengganti seperti alif itu sebagai pengganti dalam musanna, waw dalam keadaan jamak muzakkar salim dalam keadaan rofa, kemudian ya jamak muzakkar salim dalam keadaan nasab dan jar, dia mengganti dalam keadaan dalam jamak muzakkar salim dalam keadaan nasab dan jar. Kemudian hadzfun nun atau menghapus nun dalam af'alul khamsah begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu isim marfu atau marfu'atul asma. Yang pertama itu adalah fa'il. Contohnya kataba at-talibu. Kemudian yang kedua naibul fa'il. Seperti contoh kutiba ad-darsu. Kemudian mubtada, contoh at-talibu mujtahidun. Kemudian khobar, contohnya al-ilmu nafi'un. Isim kana at-talibu hadiran. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu mansubatul asma, ya, ising-ising yang dimansubkan.
dalam contoh maf'ulun bih. Contohnya itu seperti fahimtu ad-darsa, jadi darsa. Kemudian yang kedua itu adalah maf'ul mutlak. Darabtuhu dorban. Dorban di situ sebagai maf'ul mutlak. Kemudian selanjutnya adalah maf'ul fi atau zorof. Contohnya itu seperti safartu yauman. Kemudian hal, ya. Contohnya itu seperti jaa Zaidun rakiban. Jadi dia menjelaskan tentang keadaan Zaid yang datang. Kemudian tamyiz ishtaraitu 20 kitaban. Kemudian yang keenam itu ada isim kana. Inna at-talibah mujtahidun. Kemudian khobar kana at-talibu mujtahidan, mujtahidannya. Jadi dia khobar kana tadi ini berbeda dengan isim kana yang sudah dijelaskan dalam marfu'atul asma begitu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, itu isim-isim majrur, ya, atau majruratul asma. Jadi isim menjadi jar itu karena beberapa sebab. Yang pertama itu adalah huruf jar, kemasukan huruf jar. Contohnya seperti fil baiti. Nah tadinya kan semua isim itu kan dalam keadaan marfu, ya, seperti baitun, zaidun, jadidun dan sebagainya, kursiun. Tapi dikemasukan jar menjadi jar karena fi, ada huruf fi, fil baiti. Kemudian mudhof ilaih, kitabu at-talibi. Kemudian yang ketiga itu ada tawabi atau yang mengikuti. Ketika dia mengikuti sebelumnya itu marfu, maka dia harus mengikuti, dia juga akan marfu. Jika sebelumnya itu jar, maka dia juga akan mengikuti sebagai jar. Pun demikian dengan tanda-tanda i'rab lainnya, yaitu ada na'at, ya, atof, taukid dan badal. Kemudian masuk ke dalam pembahasan berikutnya, itu fi'il mudhari dan hukumnya. Jadi fi'il mudhari, ya, itu ada 3 keadaan. Yang pertama itu dalam keadaan marfu, ketika dia tidak dimasuki amil apapun, artinya dia tanpa amil, seperti yaktubu. Kemudian pembagian berikutnya itu adalah mansub. Kapan fi'il mudhari mansub? Ketika dia kemasukan huruf yang menasubkan, seperti an, lan, dan kai. Contohnya itu seperti lam yaktuba, yang tadinya yaktubu menjadi lam yaktuba, dan yang surah lan yaf'ala dan seterusnya. Kemudian kapan fi'il mudhari dalam keadaan majzum? Itu ketika dia kemasukan huruf seperti lam atau huruf-huruf yang menjazmkan seperti lam atau an-nahiyah. Contohnya seperti lam yaktub, lam yas'al, lam yansur dan seterusnya. Kemudian jumlah kalimat, masuk pembahasan berikutnya itu jumlah kalimat. Jadi jumlah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu apa? Yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh seperti al-ilmu nurun. Itu contohnya. Kemudian yang kedua itu ada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh singkatnya seperti jaa at-talib. Iya. Mungkin sampai di situ teman-teman semua pembahasan singkat tentang atau gambaran atau peta umum tentang jurmiyah yang sudah kita paparkan tadi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran atau peta awal dalam memahami struktur nahwu, ya, atau bahasa Arab ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Syukron ala kulli ihtimamikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.